Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fajar Oki Saputra, Yunifia Rusitasari, dan juga Milati Aska. Kami akan menerangkan tentang uji ANOVA sampel dependen. Yang pertama yaitu uji ANOVA sampel dependen untuk K sama dengan 3. Uji ANOVA atau analisis varians untuk sampel dependen merupakan uji statistik untuk mengukur tingkat perbedaan rata-rata 3 atau lebih variabel dependen. Nah, variabel dependen ini diartikan sebagai berasal dari individu atau kelompok yang sama, sehingga satu kelompok diberikan beberapa perlakuan yang berbeda. Kemudian, variabel dependen juga berasal dari karakteristik atau sifat yang sama, seperti prestasi belajar dan peringkat sekolah. Nah, seperti halnya ketika peneliti ingin mengetahui perbandingan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran pada 50 siswa, maka peneliti harus mengelompokkan 50 siswa tersebut ke dalam 2 kelompok dengan karakteristik yang sama. Nah, karakter yang homogen atau hampir homogen bisa dilihat dari prestasi belajar mereka pada sebelumnya. Dengan kata lain, mereka dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang memiliki prestasi belajar yang baik, dan yang kedua, yang memiliki prestasi belajar yang kurang baik. Nah, untuk hasilnya, hasil uji ANOVA sampel dependen berdasarkan hasil uji dengan menggunakan tabel distribusi F, di mana tingkat signifikannya yaitu F lebih besar sama dengan 0, F kurang dari sama dengan R-nya. Jika hasil penelitian menunjukkan hasil yang signifikan, maka dapat disebutkan terdapat perbedaan yang berarti, setidaknya 2 rata-rata sampel dari rata-rata. Kesimpulan, penelitian yang diambil adalah terdapat perbedaan rata-rata yang diambil setidaknya 2 sampel. Nah, untuk asumsi persyaratan menggunakan rumus uji ANOVA parametrik untuk sampel dependen adalah pertama yaitu pemilihan sampel berasal dari random sampling. Yang kedua, distribusi data pada setiap sampel berdistribusi normal. Kemudian, data harus bersifat interval atau rasio. Yang keempat, desain penelitian yang diuji coba dengan menggunakan uji ini berasal dari desain through experiment atau counterbalance design. Hal ini bisa dilihat kembali ya pada halaman 55 dan juga 59. Nah, untuk prosedur atau langkah-langkah untuk menganalisis hipotesa, yaitu yang pertama menentukan hipotesis kerja dan statistik, yang kedua menghitung sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma Yn, dan juga sigma Y1 kuadrat, sigma Y2 kuadrat, sigma Y3 kuadrat, dan sigma Yn kuadrat dengan menggunakan tabel itu. Yang ketiga, menentukan harga NI, sigma YI, sigma YI kuadrat, dan YI bar dengan menggunakan tabel bantu. Yang keempat, menghitung jika atau jumlah kuadrat dari masing-masing sumber varian, yaitu total, antar, dalam, dan itu maksudnya residu. Untuk rumusnya jika total sama dengan sigma YT kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y total kuadrat per N yang besar. Untuk jika A yaitu A sigma I sama dengan 1 kurung siku kurung buka sigma X I
kuadrat di per n dikurangi dalam kurung sigma YT kuadrat per n besar. Untuk jikadalnya A sigma I min 1 kurung siku sigma YI kuadrat di per K dikurangi sigma dalam kurung sigma YT kuadrat per n. Untuk jika resnya yaitu jika total dikurangi jika an dikurangi jikadal. Kemudian untuk menghitung derajat kebebasan atau dB, yaitu dB ada dB total sama dengan n besar min 1. Nah, n besar ini jumlah total sampel. Kemudian dB an yaitu sama dengan K min 1, K nya jumlah perlakuan. Untuk dB dal yaitu n min 1, n nya banyaknya sampel yang berpasangan. Nah, dB res sama dengan n min 1 dikali K min 1. Untuk menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK itu bisa dilihat rumusnya. Kalau RJK-an sama dengan JK-an per dB-an. Kalau jikadal yaitu JKdal per dB-dal. Jikares sama dengan jikares per dBs. Nah, selanjutnya yaitu menghitung harga F hitung dengan rumus F maksudnya F hitung ya, sama dengan RJK-an per RJK-res. Nah, untuk mencari harga F tabel di mana dB-an itu menjadi pembilang dan dB-dal menjadi penyebut. Nah, setelah mendapatkan harga-harga di atas tadi, bisa disusun tabel ANAFA. Tabelnya pada slide selanjutnya, bentar. Untuk yang ke-10 dulu, yaitu kalau sudah menyusun tabel ANAFA, kita bisa menarik kesimpulan dari hipotesis dengan cara menerima atau menolak baik H0 atau H1. Baik H0 atau H1. Nah, untuk tabel bantu tadi bisa dilihat ya, ini untuk mempermudah. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh soal dan juga penyelesaian. Dicari perbandingan efektivitas 3 metode belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran sejarah. Nah, ketiga metode tersebut yaitu metode ceramah, diskusi, dan karya wisata dengan menggunakan desain eksperimen counterbalance design. Diperoleh hasil belajar seperti berikut. Ada ceramah, diskusi, dan juga karya wisata. Dengan menggunakan data-data yang tadi, bisa diperoleh perhitungan menggunakan uji ANAFA sampel dependen. Untuk uji hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar pada siswa yang diberi metode ceramah, diskusi, dan karya wisata. Untuk H1 terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar pada siswa yang diberi metode belajar ceramah, diskusi, dan karya wisata. Untuk hipotesis statistiknya H0, μ1, μ2, μ3. Untuk H1-nya bukan H0. Maaf, maksudnya yang H0 itu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 dan H1 bukan H0. Langkah yang kedua yaitu kita menghitung harga ini ya, menghitung harga sigma Y1, sigma Y2, sigma Y3, sigma Y1 kuadrat, sigma Y2 kuadrat, dan ini sigma Y3 kuadrat. Untuk
ini pasti kalian sudah pada bisa. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, yaitu menentukan jumlah sigma nt, sigma yt, sigma yt kuadrat, dan sigma I bar. Ini itu jumlah dari yang di sini ditambahkan ya, seperti 32 ditambah 39 ditambah 53, hasilnya ada di sini. Nah, kemudian langkah yang keempat, yaitu untuk yang ada di bukunya Pak Fajri Ismail itu ada yang typo pada saat memasukkan data tabel, jadinya perhitungannya berbeda. Nah, lanjut ya. Yang keempat, mencari harga JK pada masing-masing sumber varian. Untuk JKT yaitu sigma Y itu kan ini kita peroleh sigma YT kuadrat 796 ini dikurangi sigma YT kuadrat yaitu 124 dikuadratkan per 21, hasilnya yaitu 63,80. Untuk JKA yaitu sigma I1 kurung siku kurung buka sigma Y kuadrat per N dikurangi sigma YT kuadrat per N total sama dengan, nah ini sigma Y kuadrat itu ini ya 32 dikurangi 7 39 diper maksudnya diper 7 tambah 53 per 7 dikuadratkan dikurangi sigma YT sigma YT itu 124 kuadrat diper N total yaitu 21, kemudian diperoleh 39,65. Untuk JKDAL itu sigma ini ya rumusnya, terus diperoleh ini kan perbedaannya yaitu ini menggunakan K nya ada 3, diperoleh 18,476. Kemudian JKRES yaitu JKT dikurangi JKA dikurangi JKDAL sama dengan 63,80 ini dikurangi 39,65 dikurangi 18,476 dan hasilnya 5,674. Kemudian tentukan harga derajat bebas atau DB, yaitu DB total N-1, N-nya 21 dikurangi 1 20, DB-an K-1, K-nya 3 dikurangi 1 2, DB-DAL N-1 itu sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6, DB-RES N-1 kali K-1, N-nya 7 dikurangi 1, K-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 12. Nah, kemudian untuk menentukan harga rata-rata jumlah kuadrat itu kita menghitung RJK antarnya, yaitu JK-an per DB-an
jika-nya tadi dapat 39,65, dB-nya 2, dan menghasilkan 19,825. Untuk RJK-nya itu JK-dal dibagi dB-dal. JK-nya 18,476, dB-dalnya tadi dapat 6. Jadi hasilnya 3,079. Untuk yang RJK-res, untuk menghitungnya itu JK-res dibagi dB-res. JK-resnya 5,674, dB-resnya 12, hasilnya 0,472, maaf. Kemudian menghitung harga F itu, rumusnya yaitu RJK-an per RJK-res sama dengan RJK-nya tadi 19,825, RJK-resnya 0,472, hasilnya 42,002. Kemudian untuk menentukan F tabel, nah berdasarkan nilai dB antar sama dengan kan 2 itu sebagai pembilang dan dB-resnya 12 sebagai penyebut. Nah, dengan menggunakan untuk tabel F-nya pada bukunya Bapak Fajri Ismail itu pada halaman tabel F. Nah, tabel F untuk yang signifikannya 0,05 itu terdapat pada halaman 431. Untuk yang signifikannya 0,01 itu bisa dibuka pada halaman 433. Untuk mencarinya pun di situ sudah tertulis ya, jika penyebut, jika pembilang, itu bisa tinggal dicari, diurutkan, nanti akan ketemu. Nah, dari data di atas tadi menggunakan tabel F diperoleh harga F tabelnya. Untuk dB-an itu kan tadi 2, dB-resnya 12. Untuk yang signifikannya 0,01 itu dapat 6,993 dan signifikan 0,05 nya dapat 3,89. Kemudian dari data-data di atas kita bisa membuat tabel penolong ANAFA. Tinggal dimasukkan hasil perhitungan tadi, terus kemudian kita ambil kesimpulan berdasarkan data di atas bahwa F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Pada F tabel signifikan 0,01 nih, untuk F hitungnya 42,002 itu lebih besar dari F tabelnya, yaitu 6,93, sehingga handle-nya ditolak. Kesimpulan penelitian yang tadi yaitu terdapat perbedaan rata-rata antara metode ceramah, diskusi, dan karya wisata terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah. Nah, kemudian kita perlu menguji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara kelompok dengan menggunakan rumus TDNet. Perbandingan tersebut yaitu antara Y1 kita bandingkan dengan Y2, Y1 kita bandingkan dengan Y3, dan Y2 dengan Y3. Langkah pertama yaitu sama, kita membuat hipotesis pada masing-masing kelompok. Hipotesisnya yaitu untuk H0 tidak ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan ceramah dan diskusi. Ini untuk yang Y1 sama Y2 ya, untuk membandingkan Y1 dengan Y2. Nah, untuk H1-nya itu ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan ceramah dan juga diskusi.
untuk hipotesis statistiknya, H0-nya μ1 sama dengan μ2, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, untuk penyelesaiannya, T kurung buka A1 sama A1 dibandingkan dengan A2. A1-nya maksudnya itu ceramah, dan A2-nya itu diskusi dengan rumus Y bar min YJ bar per akar 2 kali RJ kadar dal per N. Nah, Y barnya untuk yang A1 tadi kita peroleh 4,571. Bisa dilihat di tabel yang awal tadi ya, yang kita menghitungnya. Untuk A2-nya itu 5,571. Kali ini akar 2 kali RJ kadarnya 3,079. Yang N-nya 7. Nah, dari sini kita peroleh negatif 1,066. Dapat kita tarik kesimpulan, pada harga T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Nah, di sini masih ingat ya, untuk T hitungnya pada kesimpulan hasilnya positif seperti yang telah dijelaskan pada kelompok 6. Kelompok 6 dulu kesimpulannya berubah jadi positif. Nah, ini T tabel kita bisa lihat di tabel distribusi T pada buku Pak Fajri Ismail itu di halaman 429. Kenapa kok dapat 1,771? Itu DF ya, DF-nya kan N-1. Ya, itu. Maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode ceramah dan diskusi, atau prestasi kelas siswa yang diberi metode ceramah sama dengan kelompok yang diberi metode diskusi. Kemudian, nah, ini yang perlakuan kedua ya. Kita juga untuk hipotesisnya H0 itu rata-rata prestasi siswa belajar dengan menggunakan metode ceramah lebih tinggi atau sama dengan metode karya wisata. Dan H1-nya itu rata-rata prestasi belajar dengan menggunakan metode ceramah itu lebih rendah dengan metode karya wisata. Jadi kita membandingkan dua ceramah dengan karya wisata. Untuk hipotesis statistiknya yaitu μ1 itu lebih besar atau sama dengan μ3, dan H1 itu μ1 kurang dari μ3. Nah, untuk penyelesaiannya sama ya, rumusnya sama, tapi ini menggunakan data yang A1 sama A3. A1-nya ceramah, A3-nya karya wisata. Untuk rata-rata yang A1-nya kita dapat 4,571, terus dikurangi rata-rata A3-nya itu 7,571. Ini ya, ini juga masih sama, 2 kali RJ kadal per N. Nah, hasilnya negatif 3,198.
kesimpulannya, diketahui ya bahwa harga T hitung itu lebih besar T tabel. T hitungnya 3,198 dan T tabelnya 1,771. Maka H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode ceramah dan juga karya wisata, atau prestasi kelas siswa yang diberi metode ceramah itu lebih rendah daripada kelompok yang diberi metode karya wisata. Kemudian untuk yang perlakuan C, hipotesisnya untuk H0 itu rata-rata prestasi belajar dengan menggunakan metode diskusi lebih tinggi atau sama dengan metode karya wisata. H1-nya rata-rata prestasi belajar dengan menggunakan metode diskusi lebih rendah dengan metode karya wisata. Hipotesis statistiknya H0 itu mu2 lebih besar sama dengan mu3 dan H1-nya H1-nya itu mu2 kurang dari mu3. Untuk sayangnya nih langsung di sini ya. Kalau untuk rata-rata A2-nya 4,571, A3-nya rata-rata A3-nya 7,571. Ininya juga masih sama ya, 2 kali 3,679 per 7 diakarin sama dengan diperoleh negatif 2,132. Nah, dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa harga T hitung itu lebih besar dari T tabel, yaitu T hitungnya 2,132 lebih besar dari T tabelnya 1,771. Maka H0-nya ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata prestasi antara kelompok menggunakan metode diskusi dan karya wisata, atau prestasi kelas siswa yang diberi metode diskusi lebih rendah dari kelompok yang diberi metode karya wisata. Di situ kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu uji ANAFA sampel dependent untuk K3 dan membandingkan perlakuan 1 dengan gabungan perlakuan 2 dan 3. Cara untuk menguji rata pada 3 kelompok perlakuan atau ANAFA sampel dependent untuk K3 adalah dengan membandingkan perlakuan 1, yaitu Y1 dengan perlakuan 2 dan 3, Y2 dan Y3. Nah, langsung ke contoh soal. Ini tabelnya perlakuan satunya ini kita ambil tadi tabel yang tadi ini dikuadratkan. Nah, untuk perlakuan 2 dan 3 ini didapat dari Y2 ditambah Y3 diper 2. Nanti hasilnya ketemu ini. Tabelnya bisa dibuka pada contoh soal yang pertama tadi. Ini tinggal dikuadratkan. Nah, untuk yang sigma YI itu bisa kita dapatkan dari menjumlahkan perlakuan 1 ditambah perlakuan 2 dan 3. Jadi hasilnya menjadi sigma YI. Kemudian untuk prosedur perhitungan untuk menguji hipotesis menggunakan ini, yaitu kita pertama menentukan harga sigma xt kuadrat
dengan rumus sigma 1 kuadrat tambah sigma YT kuadrat. Dari tabel tadi kan kita udah dapetin sigma Y1 kuadratnya 164 ditambah 307,5 dan menghasilkan 471,5. Selanjutnya kita menentukan harga sigma YT dengan rumus sigma Y1 ditambahkan sigma Y2 dan Y3. Hasilnya yaitu 32 ditambah 46 sama dengan 78. Mencari harga JKT dengan rumus sigma YT kuadrat dikurangi kurung buka sigma YT kuadrat di per N. Sigma YT kuadratnya 471,5 dikurangi 78 kuadrat per 14, hasilnya 36,93. Kemudian mencari JK-an dengan rumus kurung siku sigma YI kuadrat per N ditambah sigma Y2 dan Y3 dikuadratkan di per N. Habis itu dikurangi kurung buka sigma YT kuadrat di per N besar ya. Nanti didapatkan hasil 14. Kemudian kita mencari jikadal, yaitu dengan cara kurung siku sigma YI kuadrat ditambahkan sampai itu ditambahkan ya sigma Y1 kuadrat per K ditambah sigma Y2 per K, sigma Y3 kuadrat per K sampai data kita tadi kan sampai Y7. Jadi sigma Y7 kuadrat per K nanti dikurangi sama sigma YT kuadrat per N. Nanti kita peroleh 15,67. Kemudian menghitung harga JKS dengan cara JKT dikurangi JKan dikurangi JKdal. JKT nya 36,93 dikurangi 14 dikurangi 15,6 dengan hasil 7,26. Kemudian kita menentukan derajat bebas atau dB. dB totalnya 14 min 1 13, dB nya 2 min 1 1, dB restnya 7 min 1 dikurung dikaliin 2 min 1 sama dengan 6, sama di dB dalnya 7 min 1 sama dengan 6. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan harga rata-rata jumlah kuadrat. RJKan-nya itu didapetin dari JKan dibagi dB-an. JKan-nya 14 dibagi 1 sama dengan 14. RJKdal-nya yaitu JKdal per dBdal sama dengan 15,67 per 6 sama dengan 2,61. Kemudian RJK res-nya yaitu RJK res per dB res sama dengan 7,26 sama dengan kita peroleh 1,21. Nah, langkah selanjutnya menghitung harga F hitung, yaitu dengan membagikan antara RJKan dibagi RJK res, yaitu 14 per 1,21 sama dengan 11,57. Nah, menentukan F tabel berdasarkan dB-an tadi sebagai pembilang dan dB res sebagai penyebut dengan menggunakan F tabel, tabel F, diperoleh harga F tabel untuk dB-an-nya 1 dan dB res-nya 6. Pada signifikannya 1, F tabelnya kita peroleh 13,75 dan pada signifikan 0,05 yaitu
5,99. Kemudian kita membuat tabel penolong ANAFA, yaitu kita memasukkan perhitungan-perhitungan tadi ya ke dalam tabel ini untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan, yaitu pada taraf pada taraf signifikan 0,01 bahwa F hitung itu kurang dari F tabel yang signifikannya 0,01, yaitu F hitungnya 11,57 dan F tabelnya 13,75, sehingga hasilnya diterima. Maka kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan rata-rata antara metode ceramah, diskusi, dan karya wisata terhadap prestasi mata pelajaran sejarah. Untuk yang taraf signifikan 0,05 itu F hitungnya lebih besar dari F tabel. F hitungnya 11,57 itu lebih besar dari F tabelnya 5,59, sehingga H0-nya itu ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata antara metode ceramah, diskusi, dan juga karya wisata terhadap prestasi mata pelajaran sejarah. Demikian dari saya.